Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hilana Murti. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu gelombang bunyi. Nah, teman-teman sudah tahu nih untuk kelas 11 apa itu gelombang bunyi. Nah, untuk gelombang bunyi adalah pelajaran dari getaran dan perubahan tekanan dalam media elastik. Gelombang ini mempunyai sifat sebagai berikut. Contohnya pada media elastik, pada gelombang tersebut menjajar secara longitudinal dan transversal. Nah, contoh bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Nah, dari pengertian tersebut, contoh bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari getaran, kemudian dirambatkan melalui medium. Munculnya bunyi karena ada perambatan dari medium yang satu dengan yang lain. Contohnya gelombang bunyi yaitu gitar, sesando, kecapi, dan biola. Nah, contoh tersebut adalah gelombang bunyi yang dihasilkan dari getaran dawai. Nah, dari contoh tersebut, materi selanjutnya adalah bunyi termasuk gelombang mekanik longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arahnya rambatan sejajar dengan arah getaran. Dalam perambatan, bunyi menentukan medium perantaran dari perambatan atau perpindahan gelombang berubah perambatan dan renggangan penggantian secara periodik. Nah, untuk hasil penelitian, selain itu bunyi juga mempunyai contoh loh seperti getaran kita sehari-hari. Contoh bunyi setiap berbicara, juga setiap dalam pergerakan, dan contoh bunyi getaran yaitu contohnya nada dari HP dan juga radio, TV, dan lain-lain yang merupakan penghasilan bunyi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke rumus. Rumus gelombang bunyi adalah panjang gelombang M atau disebut dengan meter dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi yaitu Hertz. Satuan cepat rambat gelombang bunyi yaitu meter per sekon. Dalam dilambangkan huruf V. Huruf V itu adalah cepat rambatnya, satuannya adalah meter per sekon. Ada juga rumus gelombang yang mengalami pemantulan. Untuk contoh rumusnya yaitu cepat rambat gelombang bunyi dapat digunakan persamaan yaitu V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi atau V dikali panjang gelombang dibagi dengan periode gelombang. Untuk keterangannya yaitu V atau dilambangkan dengan cepat rambat gelombang bunyi, satuannya adalah meter per sekon. Untuk amplitudenya yaitu panjang gelombang, satuannya adalah meter. Untuk frekuensinya adalah sumber bunyi yaitu Hertz atau T disebut dengan periode gelombang, satuannya adalah sekon. Nah, di sini ada contoh soal nih, tentukan frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombangnya adalah 20 meter dan cepat rambatnya adalah 400 meter per sekon. Nah, untuk pembahasan soalnya itu diketahui cepat rambatnya yaitu ada 400 meter per sekon dan panjang gelombangnya adalah 20 meter, maka yang dicari adalah frekuensi dan periodenya. Untuk pembahasan, untuk mencari frekuensi yaitu cepat rambat sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi, atau juga frekuensi sama dengan cepat rambat dibagi dengan panjang gelombang. Nah, kita masukin nih periode sama dengan F 400 meter per sekon dibagi dengan 20 meter, maka hasilnya adalah 20 Hertz. Untuk pembahasan periodenya yaitu cepat rambatnya sama dengan panjang gelombang yaitu dibagi dengan periode waktu atau periode gelombang itu disebut dengan periode waktu. Nah, bisa juga dengan periode gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi dengan cepat rambatnya gelombang. Nah, di sini kita masukin nih periode gelombang sama dengan, kita masukin nih tadi kan panjangnya adalah 20 meter dibagi dengan cepat rambat. Nah, cepat rambat itu 400 meter. Nah, karena 20 dan 400 itu tidak bisa dibagi, maka kita bagi menggunakan yaitu 20 per 20, yaitu hasilnya adalah 1 per 20 sekon. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu nih pasti tentang rumus ini. Nah, semoga rumus ini membantu ya bagi kamu. Nah, dari kesimpulan ini adalah secara singkat dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Benda padat cair merupakan pengantar bunyi yang baik daripada udara. Proses merambat bunyi berbeda-beda tergantung pada medium pengantaran gelombang bunyi. Video ini semoga membantu ya untuk teman-teman semuanya. Bye. Assalamualaikum.